Marhaban lakum wahai Nesan. Ya sekitar seminggu yang lalu itu gue baru sempat nonton anime Otonari no Tenshi Sama. Animenya cukup membuat gue senyum-senyum sendiri sekaligus iri, dengki, dan kesal sama si MC Amane. Gue yang berada di barisan stay halal merasa sangat tersiksa batinnya saat menonton anime ini. Ya Amane ini benar-benar beruntung karena bisa ketemu cewek kayak Mahiru. Ya untuk sekarang kita kesampingkan dulu rasa iri dengki yang gue rasakan. Selama nonton anime ini gue ngerasa tingkahnya Mahiru itu agak aneh. Dia itu terlalu peduli dengan Amane untuk ukuran seorang tetangga. Mahirunya sih beralasan kalau semua perhatian itu cuma buat kepuasan dirinya sendiri. Tapi apakah iya? Setelah menonton semua episodenya, gue jadi teringat dengan sebuah gangguan psikologis yang mungkin aja diidap oleh Mahiru. Apa itu? Ayo kita bahas. People pleaser adalah label yang disematkan terhadap orang-orang yang sering bersikap ramah atau suka memenuhi permintaan atau memberikan sesuatu pada orang lain. Dalam hal ini tidak ada standar khusus atau patokan untuk seseorang itu dapat disebut sebagai people pleaser. Pada dasarnya selama orang itu ingin menyenangkan orang lain, tapi menyenangkannya secara berlebihan atau karena tekanan tertentu, bisa aja dia disebut sebagai people pleaser. Kalau kita lihat tindakan Mahiru terhadap Amane, Mahiru itu sangat memanjakan Amane untuk seorang tetangga. Gue bisa berpikir begini karena di beberapa adegan Mahirunya sendiri bilang kalau dia itu licik ke Amane. Demi kepuasannya sendiri dia mau ngelakuin apa aja. Menurut gue Mahiru bisa begitu karena dia yang gak dihargai sama orang tuanya. Bahkan dia jadi anak yang tidak diharapkan. Ketika ada orang yang bisa jadi pelampiasan Mahiru, dia itu akan sangat senang memanjakan orang tersebut. Dalam kasus ini ya si Amane. Ketika dia bisa menawarkan sesuatu ke Amane, entah bantu nyuci, masak, dan sebagainya, Mahiru itu akan merasa menjadi orang yang berharga karena Amane sangat menghargai bantuan yang Mahiru berikan. Makanya Mahiru itu terus-terusan memberikan sesuatu pada Amane sebagai pelampiasan dirinya sendiri. Dengan begitu Mahiru bisa kita sebut sebagai people pleaser atau suka menyenangkan orang lain, dalam hal ini si Amane. Dalam beberapa konteks people pleaser itu bisa jadi negatif, bahkan kebanyakan konteks untuk people pleaser itu selalu negatif. Contohnya kayak pas Amane SMP, dia itu tahu temannya nggak benar tapi dia terus-terusan nyenangin temannya demi suatu alasan. Lama-kelamaan sikap seperti itu bakal jadi beban pikiran dan membuat stres, bahkan mungkin bunuh diri kalau kita ngomongin orang dengan mental yang lemah. Demi tidak kehilangan teman, orang-orang people pleaser itu akan selalu menyenangkan orang lain atau teman-temannya. Mahiru dalam konteks ini itu nggak masuk karena dia cuma peduli sama Amane, dia nggak peduli dengan omongan orang lain. Tapi bisa aja dia itu nggak mau kehilangan orang yang menghargai dirinya, yaitu si Amane. Jadinya Mahiru selalu bersikap baik pada Amane agar Amanenya itu nyaman pada dirinya. Mungkin ini dalam tanda kutip adalah licik yang Mahiru maksud, bahkan Mahiru ngomong terang-terangan kalau dia akan membuat Amane selalu bergantung padanya. Ya kalau dibayangin lebih jauh serem sih kata-katanya tuh. Terus mana bang gangguan psikologisnya? Ya nggak ada sih sebenarnya karena people pleaser sendiri bukan gangguan psikologis. People pleaser itu lebih kepada sebutan aja dan menurut gue lebih seperti bentuk pertahanan diri agar tetap berada dalam kawanan dan tidak dianggap berbeda. Ya jujur aja bahkan kita pribadi sering punya muka lain, sering juga kita itu bilang iya-iya aja kalau diajak sesuatu dan nggak mau nolak. Kalau kalian sering begitu, bisa jadi kalian juga adalah seorang people pleaser atau suka menyenangkan orang lain. Sebenarnya ini agak mirip dengan pemahaman altruisme, tapi ya kalian cek aja sendiri lah ya. Ya kita lanjut. Mahiru mungkin awalnya merupakan seorang people pleaser yang disebabkan oleh dirinya itu tidak dihargai oleh orang tuanya, tapi kemudian dia itu menemukan orang yang menghargai dirinya sehingga dia mulai memanjakan Amane. Meskipun gitu di episode-episode akhir kita itu kan diperlihatkan perubahan Mahiru yang benar-benar cinta ke Amane dan mulai mencurahkan semua usaha dan daya pada Amane sebagai orang yang dicintai. Jadi ya dalam hal ini people pleaser itu berubah jadi rasa cinta karena udah resmi. Tapi ya tetap aja haram karena belum nikah. Nah, anime kumpul kebo emang. Selain masalah Mahiru, ada poin lain yang mau gue sorot dalam anime ini. Bisa jadi yang kena gangguan psikologis itu bukan si Mahiru, tapi orang tuanya yang kena gangguan mental. Karena kok bisa-bisanya mereka itu sebagai orang tua menelantarkan anaknya gitu aja. Anak itu kan nggak bisa minta dilahirkan, yang memutuskan lahirnya anak itu ke dunia adalah keputusan orang tua. Kalau alasannya karena nggak sengaja Mahiru itu bisa lahir, berarti orang tuanya yang bahlul. Kenapa pas enak-enak mereka itu nggak pakai pelindung? Kan banyak yang jual bahkan dengan berbagai rasa gitu. Apalagi ortunya Mahiru ini kan diperlihatkan sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Kalau pendidikannya rendah masih bisa kita maklumi karena tidak tahu. Jadi ya agak aneh aja. Kalau niatnya mau child free ya yang bener lah gitu. Jangan malah ngorbanin anak yang gak tahu apa-apa. Makanya buat kita yang muslim kan
biasanya doa orang tua itu kan bunyinya, sayangi orang tuaku seperti mereka menyayangiku saat kecil. Doa ini itu ditujukan untuk kita yang udah dewasa, disuruh mengingat kembali bagaimana orang tua menyayangi kita waktu kecil. Jadi kita harus balas budi sama orang tua yang udah sepuh. Kalau kita posisinya sebagai orang tua, ya kita harus nyayangi anak yang kita usahakan lahir ke dunia dengan semaksimal mungkin. Ya ngomong apaan sih, jadi kemana-mana. Ya ini mah entah Mahiru atau orang tuanya yang kena gangguan psikologis, mungkin malah gue ya yang kena gangguan karena mikirin kartun dan ngiri sama kartun. Dari awal ngapain juga pakai nanya ginian. Ya gimana menurut kalian? Kalau ada yang lebih ngerti soal psikologi bisa koreksi dan jelaskan agar kita bisa saling berbagi pengetahuan. Oke, syukuran narakum, Maratanofro, video tadi. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.